Selamat datang. Oke, hari ini kita mau bongkar satu ide yang luar biasa kuat dari buku Daniel Levitin, A Field Guide to Lies and Statistics. Mhm. Kita akan fokus pada satu bab spesifik tentang sebuah cara berpikir yang disebut pemikiran Bayesian. Oke, Namanya mungkin terdengar agak teknis, tapi percayalah, gagasannya itu sebetulnya sangat mendasar dan bisa mengubah cara pandang kita. benar. Pada dasarnya, ini adalah tentang gimana ya? Bagaimana kita seharusnya mengubah keyakinan kita saat kita dihadapkan pada bukti baru. Betul. Ini bukan soal hitam putih, percaya atau tidak percaya. Tapi lebih kayak memutar knob volume. Seberapa yakin kita seharusnya? Tepat. Dan misi kita dalam pembahasan ini adalah untuk mengupas tuntas bagaimana cara berpikir ini bekerja, bukan cuma di dunia sains, tapi yang paling krusial, bagaimana pemahaman ini bisa mencegah terjadinya kesalahan fatal di ruang sidang. Ini bukan cuma teori, ini bisa jadi soal hidup dan mati. Betul sekali. Ini adalah sebuah kerangka untuk menggabungkan dua hal. Apa yang sudah kita yakini dari awal, ini yang disebut probabilitas prior, dengan data baru yang kita dapatkan. Sebuah proses penyesuaian, ya. Betul, sebuah proses penyesuaian. Keyakinan kita tidak seharusnya meloncat dari 0 ke 100, tapi bergerak secara bertahap seiring masuknya informasi. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya. Ide dasarnya adalah memperbarui keyakinan. Levitin menggambarkannya sebagai pergerakan dari probabilitas awal, Iya, yaitu apa yang Anda pikirkan sebelum ada bukti apapun, ke probabilitas akhir, yaitu keyakinan Anda setelah bukti itu muncul. nah, disinilah peran keyakinan awal itu jadi sangat-sangat penting. Buku ini memberikan contoh yang bagus sekali. Oke, Katakanlah ada obat baru yang sedang diuji coba pada manusia. Sebelumnya, obat ini sudah menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan dalam uji coba pada hewan. masuk akal. Keyakinan awal kita atau prior kita bahwa obat ini akan berhasil pada manusia kan sudah cukup tinggi kan? Iya dong, karena sudah ada landasan sebelumnya, kita nggak mulai dari nol. Jadi kalau nanti obat itu terbukti berhasil pada manusia, kita mungkin akan bilang, oke, sesuai dugaan. Gak akan kaget luar biasa kan? Betul, nggak akan kaget. Tepat. Sekarang, coba bandingkan dengan klaim yang sama sekali berbeda. Buku ini memberikan contoh yang agak ekstrim. Aha, yang mana nih? Ada yang mengklaim bahwa duduk di bawah piramida bisa menyembuhkan AIDS. Waduh, Keyakinan awal kita terhadap klaim ini, ya bisa dibilang mendekati nol. jelas nol. Jadi kalau ada satu orang yang mengaku sembuh, kita nggak akan langsung percaya kan? Tentu tidak. Kita akan butuh bukti yang luar biasa kuat untuk menggeser keyakinan kita dari titik nol itu. Mungkin kita butuh ratusan uji klinis yang terkontrol ketat. Dan itulah inti dari pemikiran Bayesian. Beban pembuktian itu sebanding dengan seberapa luar biasa klaimnya. Oke, Ini memaksa kita untuk jujur pada diri sendiri dan bertanya, seberapa kuat keyakinan awal saya? Dan seberapa besar bobot yang seharusnya saya berikan pada informasi baru ini? nah itu pertanyaan yang bagus untuk Anda yang mendengarkan. Betul. Itu pertanyaan yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri saat mendengar berita atau klaim baru apapun. Saya jadi berpikir, ini kan berguna banget untuk hal-hal sehari-hari. Tapi gimana ini diterapkan di dunia yang taruhannya lebih tinggi? Misalnya, Misalnya, di pengadilan, di mana satu bukti bisa menentukan nasib seseorang. Buku ini membahasnya secara mendalam, kan? iya, dan disinilah semuanya menjadi sangat konkret dan penting. Levitin mengutip prinsip dasar dalam ilmu forensik, prinsip Lokar, yang berbunyi, Apa itu? setiap kontak meninggalkan jejak. Artinya, selalu ada pertukaran material antara pelaku dan TKP. Oke, jejak itu adalah buktinya. Mari kita pakai contoh dari buku yang sangat kuat ini. Boleh, Ada kasus di mana seseorang dituduh menyusup ke kandang untuk membius kuda pacu sebelum perlombaan besar. Polisi kemudian menangkap seorang tersangka. oke. Mereka menggeledah pakaian tersangka dan menemukan beberapa helai bulu kuda. Tim forensik melakukan tes DNA. Dan hasilnya Cocok. cocok. Bulu itu berasal dari kuda yang dibius. Wah, kalau saya jadi juri, intuisi pertama saya langsung berteriak, udah pasti dia pelakunya. Iya kan. Kasus selesai kan? Bukti DNA, cocok 100%. Apalagi yang perlu dibuktikan? Nah, disinilah pemikiran Bayesian memaksa kita untuk berhenti sejenak dan tidak langsung melompat ke kesimpulan. Oke, jeda dulu. Pertanyaan yang harus kita ajukan bukan apakah bukti ini cocok dengan skenario dia bersalah,
tentu saja cocok. Ya, Pertanyaannya adalah, apakah ada penjelasan alternatif yang masuk akal untuk keberadaan bukti ini? penjelasan alternatif. Seperti apa misalnya? Buku ini menguraikan beberapa kemungkinan. Skenario pertama, tentu saja, dia memang bersalah. Bulu itu ada di bajunya karena dia membius kuda itu. Oke, itu yang paling jelas. Tapi ada skenario kedua, dia tidak bersalah, tapi dia sempat melakukan kontak dengan pelaku yang sebenarnya sebelum atau sesudah kejadian. Oh, bisa jadi. Mungkin mereka bersenggolan di keramaian. Atau skenario ketiga, dia tidak bersalah dan bulu itu berasal dari kuda lain yang kebetulan sering dia kunjungi dan kebetulan punya profil genetik yang sangat mirip. Oke, jadi ada beberapa kemungkinan. Lalu bagaimana kita menimbang semua ini? Bagaimana juri bisa mengambil keputusan yang adil kalau ada banyak skenario? Rasanya jadi rumit sekali. Disinilah aturan bias dan alat bantu visual yang disebutkan Levitin, yaitu tabel 4 lipat atau fourfold table, menjadi sangat berguna. Tabel 4 lipat ya? Betul. Daripada hanya mengandalkan intuisi, kita bisa memetakan kemungkinannya. Mari kita coba buat simulasi sederhana untuk membuat ini lebih jelas. Boleh, ayo kita coba. Bayangkan ada populasi 10.000 orang di kota itu yang secara teoritis bisa menjadi tersangka. Oke, 10.000 orang. Sekarang, mari kita tentukan probabilitas awal atau prior kita. Katakanlah, sebelum ada bukti bulu kuda, jaksa hanya punya sedikit bukti lain. Mungkin tersangka ini tidak punya motif yang jelas, punya alibi yang separuh meyakinkan, dan punya reputasi baik. Jadi, jaksa memperkirakan kemungkinan dia bersalah hanya 10%. Hanya 10%, itu cukup rendah. Cukup rendah. Ini keyakinan awal kita. Artinya, dari 10.000 orang itu, kita berasumsi ada 1.000 orang, yaitu 10%, yang berpotensi bersalah dalam arti luas. Dan 9.000 orang yang berpotensi tidak bersalah. Tepat. Sekarang kita masukkan bukti baru. Kecocokan bulu kuda. Tim forensik memberikan 2 angka penting. Pertama, probabilitas menemukan bulu yang cocok jika orang itu memang bersalah adalah 95%. Masuk akal kalau dia pelakunya, kemungkinan besar jejaknya tertinggal. Sangat masuk akal. Kedua, probabilitas menemukan bulu yang cocok secara kebetulan jika orang itu tidak bersalah sangat kecil. Katakanlah hanya 5%. Oke, angka-angka itu terdengar sangat meyakinkan untuk pihak penuntut. 95% lawan 5%. Kelihatannya begitu kan? Mari kita masukkan angka-angka ini ke dalam tabel kita. Kita mulai dengan kelompok berpotensi bersalah yang isinya 1.000 orang. Oke, Dari 1.000 orang ini, 95% akan memiliki bukti yang cocok. Jadi, kita punya 950 orang bersalah yang buktinya cocok. Oke, 950 orang bersalah dengan bukti yang cocok. Sisanya 50 orang bersalah, tapi kebetulan buktinya nggak cocok. Tepat. Lalu bagaimana dengan kelompok yang tidak bersalah? Kita punya 9.000 orang di kelompok berpotensi tidak bersalah. Dari jumlah ini, 5% diantaranya akan memiliki kecocokan bulu kuda secara kebetulan. 5% dari 9.000 adalah 450 orang. 450. Betul. Jadi, kita punya 450 orang tak bersalah yang sialnya punya bukti yang cocok di pakaian mereka. Tunggu sebentar, ini menarik. Jadi sekarang, total orang yang punya bukti bulu kuda yang cocok ada berapa? Ada 950 dari kelompok bersalah. Dan 450 dari kelompok tidak bersalah. Totalnya 1.400 orang. Tepat sekali. Sekarang, polisi menangkap 1 orang. Dan orang ini termasuk dalam kelompok 1.400 orang yang punya bukti cocok. Pertanyaan krusialnya sekarang adalah, Apa itu? dari kelompok 1.400 orang ini, berapa persen yang benar-benar bersalah? Ah, saya mengerti sekarang. Yang benar-benar bersalah adalah 950 orang itu. Jadi probabilitasnya adalah 950 dibagi totalnya, 1.400. Coba dihitung. Hasilnya, sekitar 68%. Persis. Probabilitas kesalahannya melonjak dari 10% menjadi 68%. Ini kenaikan yang sangat signifikan. Buktinya sangat kuat. Tentu. Tapi perhatikan, angkanya 68%, bukan 95% seperti yang mungkin kita duga di awal. Benar juga. Dan disinilah letak jebakan psikologis yang paling berbahaya. Nah, ini bagian yang menurut saya paling penting dan agak menakutkan dari buku ini. Levitin menyebutnya kekeliruan jaksa atau prosecutor's fallacy. Betul. Ini adalah kesalahan fatal karena menyamakan 2 pertanyaan yang sangat berbeda. Tepat sekali. Pertanyaan pertama adalah, berapa probabilitas ditemukannya bukti ini jika diasumsikan tersangka bersalah? Jawabannya dari labo forensik tadi, 95%. Angka yang terdengar sangat tinggi dan meyakinkan. Sangat meyakinkan.
Tapi itu bukan pertanyaan yang seharusnya diajukan juri. Oke, lalu apa pertanyaan yang benar? Pertanyaan yang relevan bagi juri adalah pertanyaan kedua. Berapa probabilitas tersangka bersalah mengingat bukti ini telah ditemukan? Dan jawaban dari perhitungan kita tadi, Hanya 68%. betul. Kekeliruan jaksa terjadi ketika seseorang, jaksa, juri, bahkan media, mengambil angka 95% itu dan secara keliru menganggapnya sebagai jawaban untuk pertanyaan kedua. Jadi mereka berpikir, wow, probabilitasnya 95%, berarti kemungkinan dia tidak bersalah hanya 5%. Persis. Itu adalah lompatan logika yang salah kaprah. Dan bisa, dan memang pernah, menjerumuskan orang yang tidak bersalah ke penjara. Wah, ini benar-benar mengubah cara saya memandang berita kriminal. Jadi selama ini kalau ada berita ditemukan kecocokan DNA 1:1 juta, kita mungkin langsung salah kaprah ya. Sangat mungkin. Kita berpikir peluang dia tidak bersalah juga 1:1 juta. Persis. Dan buku ini menekankan bahwa ini bukan masalah teoretis loh. Banyak kasus nyata di mana orang tak bersalah di penjara karena juri dan hakim salah menginterpretasikan statistik. Hanya karena salah paham soal ini. Mereka terpukau oleh angka probabilitas yang sangat kecil dari bukti tanpa mempertimbangkan probabilitas awal atau kemungkinan adanya penjelasan alternatif. Untuk menunjukkan betapa umumnya jebakan berpikir ini, mari kita lihat contoh lain yang klasik. Yang medis ya? Betul, dari dunia medis. Bayangkan ada penyakit langka yang hanya menyerang 1 dari 1.000 orang. Jadi probabilitas awal Anda terjangkit penyakit ini adalah 0,1%. Sangat rendah. Lalu ada tes screening baru untuk penyakit ini. Tes ini cukup akurat. Jika Anda memang sakit, tesnya akan 99% positif. Oke. Jika Anda sehat, tesnya 99% akan negatif, yang berarti hanya ada 1% kemungkinan positif palsu atau false positif. Akurasinya tinggi, 99%. Sangat tinggi. Suatu hari Anda iseng ikut tes ini, dan hasilnya positif. Apa yang Anda rasakan? Panik pastinya. Pasti panik, kan? Intuisi kita mengatakan tesnya 99% akurat, hasilnya positif, berarti 99% kemungkinan saya sakit. Tentu, itu reaksi yang sangat manusiawi. Tapi mari kita terapkan lagi logika Bayesian dengan tabel 4 lipat, sama seperti kasus kuda tadi. Oke, ayo kita hitung lagi. Bayangkan kita mengetes 10.000 orang. Berdasarkan prevalensi penyakit, 1 dari 1.000. Maka di antara 10.000 orang itu akan ada 10 orang yang benar-benar sakit. Dan 9.990 orang yang sehat? Tepat. Dari 10 orang yang sakit, tesnya 99% akurat, jadi sekitar 10 orang ini akan mendapat hasil positif. Oke. Sekarang, dari 9.990 orang yang sehat, ada 1% kemungkinan hasil positif palsu. 1% dari 9.990 itu sekitar 100 orang ya? Betul, sekitar 100 orang. Jadi total yang mendapat hasil positif, ada 10 orang yang benar-benar sakit dan 100 orang yang sehat tapi hasilnya positif palsu. Totalnya 110 orang. Oke. Anda adalah salah satu dari 110 orang. Sekarang, pertanyaannya, berapa probabilitas Anda benar-benar sakit mengingat hasil tes Anda positif? Yang benar-benar sakit ada 10 orang. Jadi, 10 dibagi 110. Hasilnya sekitar 9%. 9%. Astaga, bukan 99%, tapi hanya 9%. Ini benar-benar berlawanan dengan intuisi. Inilah kekuatan sekaligus keanehan dari penalaran Bayesian. Intuisi kita seringkali mengabaikan probabilitas awal yang sangat rendah itu. Karena penyakitnya sangat langka. Betul, karena penyakitnya sangat langka, jumlah orang sehat yang mendapat hasil positif palsu jauh lebih banyak daripada jumlah orang sakit yang mendapat hasil positif akurat. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Memahami satu kekeliruan statistik ini, entah itu kekeliruan jaksa atau interpretasi tes medis, sangatlah krusial. Sangat krusial. Untuk menjadi warga negara dan individu yang terinformasi. Ini adalah perbedaan antara melihat sebuah bukti sebagai petunjuk penting versus melihatnya sebagai vonis akhir yang tak terbantahkan. Dan ini berlaku di mana saja. Saat Anda membaca berita tentang penemuan ilmiah baru, studi ekonomi, atau bahkan survei politik, selalu tanyakan, apa keyakinan awal yang masuk akal? Seberapa kuat bukti baru ini? Dan seberapa besar bukti ini seharusnya mengubah pikiran saya? Jangan biarkan satu angka yang dramatis membajak seluruh penilaian Anda. Tepat. Jadi,
Kita telah melihat bagaimana pemikiran Bayesian bukan sekedar rumus matematika yang rumit. Ini adalah alat bantu berpikir yang sangat praktis. Sangat praktis. Alat untuk memperbarui keyakinan kita secara rasional, menempatkan standar bukti yang tepat, dan yang paling penting, mencari keadilan dengan cara yang lebih hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Ini melatih kita untuk selalu mempertimbangkan alternatif. Apa yang saya yakini sebelumnya, apa yang sebenarnya dikatakan oleh bukti baru ini, bukan apa yang saya rasakan tentang bukti itu. Benar. Dan seberapa yakin saya seharusnya sekarang. Ini adalah semacam rem darurat mental untuk mencegah kita dari kesimpulan yang prematur. Dan sebagai penutup, sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Buku Levitin ini banyak membahas bagaimana orang lain bisa menggunakan statistik untuk menipu kita. Tapi melalui kekeliruan jaksa, kita melihat betapa mudahnya intuisi kita sendiri menipu diri kita sendiri. Kita begitu yakin dengan kesimpulan kita, padahal landasan logikanya rapuh. Betul sekali. Ini menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam. Kekeliruan akal sehat apalagi yang mungkin tanpa sadar membentuk keputusan-keputusan penting dalam hidup Anda setiap hari?